إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك bareng-bareng sallu alaihi ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim bareng-bareng salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi ballighul wasilah ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi khassahu bil fadilah salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi warḍa'anil masyayikh ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi warhamna jami'an ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Allah bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil 'azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محل القيام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أشرق البدر علينا فانتفت منه البدور
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغني أنت مصباح صدوري الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نور سطوان مرسل مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا صلى الله
أسرب الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على مرحبا يا رسول الله مرحبا صلى الله مرحبا صلى الله وسلام مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Khalilullah, assalamu alayka ya Sufiyullah, assalamu alayka ya Nabiyullah, assalamu alayka ya Waliyullah, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ishhad bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca 3 kali. Asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana wa nahnu wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus sahibul bait, sahibul hajat. Hari ini kita kumpul dalam rangka tasyakuran hakikah. Benar ya? Sekaligus tadi perasaan ada yang mau ngurubu-ngurubuin segala. Mau bangun ceritanya? Ya. Oh, mau ngeratain bahwa emang kita tinggal di BTN, Bu. BTN itu ada singkatannya. Bu, BTN, bangunan tidak normal. Alhamdulillah. Makanya kenapa nggak normal mesti dinormalin. Ada yang bengkok kita lempengin. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, dan yang mewakili
orang tua saya, guru saya, sahabat saya, ini banyak banget ini. Bil khusus katanya dengar-dengar udah pemilihan DKM. Takbir. Oh iya, kita kudu berani lah. Ya kita kudu siap. Kenapa? Ini terus terang aja ini mimpi kita yang jadi kenyataan. Alhamdulillah. Cuman saya titip pesan, siapapun yang terpilih jadi pengurus DKM itu ada singkatannya Pak. Dulu itu DKM itu adalah Dewan Keluarga Masjid. Jadi yang jadi pengurus masjid keluarganya baik. Beneran. Berganti DKM, Dewan Kesejahteraan Masjid. Jadi yang sejahtera yang cuma pengurus jamaahnya pada semua. Ini mas saya bilang begini biar pada dengerin baik pengurus DKM. Ya. Berubah lagi jadi DKM yang ketiga. Apa Pak Ustadz? Dewan Kemakmuran Masjid. Ini sebelum kita ngaji akikah, ada pertanyaan juga yang masuk ke website saya dari sahabat kita, nanti kita bahas. Kenapa DKM Dewan Kemakmuran Masjid berharap siapapun pengurusnya, siapapun yang ikut jadi jamaah, agamanya Islam, Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, masuk ke Masjid Al-Muhajirin, itu jamaah Masjid Al-Muhajirin. Itu aja udah mikirnya. Yang penting kita kudu siap. Siap apa Pak Ustadz? Siap jadi garda terdepan. Kalau mazhabnya mau pakai Syafi'i, maka diberesin secara hukum fikih Syafi'inya, di masjidnya jalanin Syafi'i. Gitu loh. Setuju? Ya. Kalau mazhabnya Syafi'i, ngaji kitabnya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, kitabnya kitab Safinah, kita ngajinya, maka semuanya nurut. Siapapun yang masuk ke masjid harus ngikutin mazhab Syafi'i. Gitu Pak. Pak Ustadz, saya mazhabnya Syafi'i di Indonesia. Iya. Tapi ketika Bapak berangkat pergi umroh, Bapak berangkat pergi haji, nggak pakai Syafi'i Ibu pakai yang keumuman di sana. Kalau di sana pakainya Hambali, maka ikut pakai Syafi'inya nggak dipakai karena kita udah beda wilayah. Pahim tuh? Pahimna Argentina Singartum, Singaparna Palestina. Paham ya sampai di sini ya? Itu berukuran dengan DKM masjid. Bu, di Jogja ada masjid namanya Masjid Jogokarian. Itu saldonya tiap hari 0. Beda sama masjid di sini, saldonya tiap hari nambah, tapi kita nggak tahu buat apaan. Maka penting jadi pengurus masjid nanti, apapun pemasukan dan pengeluarannya tempelin di mading biar ketahuan. Makin banyak jamaah yang paham dan ngelihat makin terpercaya, maka makin amanah. Yang penting kebutuhan dan kepentingannya buat kemaslahatan umat ya. Itu pesan saya untuk DKM siapa. Yang kedua, iklan. Ya. Pak Ustadz, ini kita ngaji hakikah. Ini pikir saya mah hakikah mah. Pikir saya ini Pak itu dari rumah. Ini hakikahan berarti kita ada yang lahiran ini di blok. Pikir saya. Dari rumah mikir berarti nih ada yang lahiran nih, alhamdulillah. Romannya senior ini. Alhamdulillah. Mau ngelahirin. Waduh. Getol banget sih Bapak ini mas. Pak Ustadz musim hujan Pak Ustadz, bawanya pengen kelon. Ini disensor. Jadi gini Pak, hakikah itu asal muasal hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang dianjurkan. Pak Ustadz saya orang kaya Pak Ustadz karuan. Pak Ustadz kaya itu gimana Pak Ustadz, saya mampu. Beda sama di kita Pak, yang mampu bilangnya
Apalagi bisa bantuan pemerintah nih, Masya Allah, yang mampu berubah jadi miskin. Yang kaya juga jangan sombong, kalau di rumah gas LPG-nya masih 3 kilo berarti orang sombong banget. Yang di rumah gas LPG-nya masih 3 kilo berarti orang miskin, karena ada tulisannya hanya untuk orang miskin. Masyarakat miskin kan, jangan sombong loh. Akikah, Pak Ustadz, hukum akikah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan. Nah, kita jangan keliru nih, ada sunnah, ada hadis. Kalau sunnah itu adalah perilakunya Nabi. Nabi masuk masjid kaki kanan, itu sunnahnya baginda Nabi. Nabi pakai baju gamis, itu sunnahnya baginda Nabi. Sunnah Nabi itu sunnah perilaku dari bangun tidur sampai tidurnya Nabi, itu sunnah. Tapi kalau hadis itu adalah riwayat, Pak. Misal contoh, mohon maaf, misal contoh saya baginda Nabi, contoh ini mah. Tiba-tiba saya punya sahabat namanya Bukhari, ini contoh ini mah. Ini Imam Bukhari, alhamdulillah. Ini imam masjid ntar ini. Masya Allah. Ya. Saya punya sahabat lagi Imam Muslim. Misal contoh, tiba-tiba Nabi Muhammad berangkat ke masjid, ini sahabat nyatet, gitu loh. Sahabat nyatet, nanti umatnya baginda Nabi bagaimana tahu nggak ketemu baginda Nabi besar Muhammad, nggak tahu bagaimana perilakunya Nabi. Ini sahabat Sahih Muslimnya baginda Nabi nyatet, Nabi Muhammad masuk ke masjid, masuk kaki kiri, apa masuk dengan kaki kanan, dicatat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Maka hadis itu adalah tindak tanduknya Nabi yang dicatat sama sahabat. Riwayatnya siapa, Pak Ustadz? Imam Muslim, berarti yang nyatet Imam. Riwayatnya siapa, Pak Ustadz? Imam At-Tirmizi, maka riwayatnya yang nyatet Imam At-Tirmizi, gitu loh. Tapi hadis terbagi menjadi banyak. Iklan lagi baik bocah ya. Lah gua lagi serius-serius ngaji. Iklan. Dari sebagian banyak hadis ada namanya hadis sahih. Bu, ada hadis sahih, artinya hadisnya udah nggak diragukan lagi. Hadisnya udah hadis top markotop. Hadisnya udah terbukti bener. Begitu loh. Ada lagi hadis dhaif, ada lagi hadis mutawatir, ada hadis yang lain, ada hadis hasan. Itu berbagai macam hadis diklarifikasi dengan beberapa macam hadis. Ada hadis yang kuat sampai hadis yang paling lemah. Paham tuh? Ini kudu jelas nih ngajinya nih. Jadi kalau kita ngelihat hadis, dengerin dulu nih. Kalau kita ngelihat hadis itu adalah perilaku manusianya. Si Imam Bukhari nyatetin baginda Nabi, Imam At-Tirmizi nyatetin perilakunya Nabi, ada banyak mutafakun alaih terus. Ya, itu nyatetin perilakunya Nabi. Ketika dicatetin perilakunya Nabi, bisa jadi apa yang dilihat tidak sama dengan apa yang dirasa. Jadi maka ini perlu kita bijaksana, jangan sampai gara-gara hadis kita berantem. Coba kalau hadisnya innama a'malu binniyah, sesungguhnya seluruh amal itu adalah tergantung kepada niatnya. Kita mau bantah ini nggak bisa. Pak Ustadz Oyo tiba-tiba pengen jadi ketua DKM, saya nggak tahu di hatinya dia. Emang udah jadi, alhamdulillah. Udah saya jampe beneran. Lah ini saya tirakatin ini. Lah saya ngomong gak sembarangan, demi Allah. Saya udah ngomong jauh-jauh hari, bahkan sebelum pemilihan beliau WA saya ini saya buka. Ente jaga keramat, insya Allah, bismillah. Saya ngomong begitu doang aja, saya buka. Tiba-tiba saya tanya sama Pak Eko, sama Pak Edi balas, Pak Ustadz Oyot, Pak Eko juga balas, alhamdulillah. Tapi ini amanah, terus terang aja. Amanah berat, jadi harus didukung.
Nah, Pak Ustadz, sunnah muakat nih, balik lagi kita ngaji. Sunnah muakat itu sunnah yang dianjurkan, Nabi ngajarin benar. Anak sekarang lahir Bu, Masya Allah. Hakikah itu bukti tanda rasa syukur kita kepada Allah atas lahirnya anak kita. Ya, kalau anak kita laki-laki maka kewajiban mengakikahkannya itu adalah 2 ekor kambing. Kalau perempuan Pak Ustadz gimana? 1. Ya, Pak Ustadz saya udah tua. Pak Ustadz, kewajiban hakikah seperti apa? Kalau anak itu belum balik, maka kewajiban orang tuanya. Dengerin. Kalau anak itu belum balik, maka kewajiban hakikah itu orang tuanya. Tapi kalau anak itu udah kebalik, beneran ini maksudnya udah lah model begini udah kebalik-balik. Lah bener kata? Udah kebalik-balik, udah tengkurap celentang banting tenat injek tengkurap udah begitu. Iya. Lah model bapak begini udah kebalik-balik. Nah, kalau udah kebalik kalau udah balik maka tanggung jawab sendiri. Pak Ustadz, saya dari kecil sampai tua miskin Pak Ustadz. Apa saya wajib hakikah Pak Ustadz? Kalau memang ini sunnah nih, sunnah itu perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan nggak apa-apa. Tuh. Tapi jangan lokan miskin kagak ada usahanya. Lokan miskin kata Pak Ustadz sunnah berarti jangan dah. Saya mah belaga-belaga miskin nggak boleh. Itu namanya kufur nikmat. Ya. Bagaimana Pak Ustadz biar saya bisa akikah Bu? Kalau namanya lagi proses pengen punya anak, berarti kan seneng ya. Kita nabung tiap malam, bener gak? Nabung, bukan nabung itunya. Nabung kan 9 bulan, bener? Saya ngomong serius ini. Mikirnya nabung begituan sih mentang-mentang dingin ini. Kalau orang pengen banget akikah kan 9 bulan, nabung baik 1 bulan 100.000, 9 bulan 900. Ya nggak? Ini saya punya cerita nih. Ini kenyataan. Saya pernah ketemu tukang somai, saya pernah cerita ya. Pernah ya? Dengerin ini serius. Saya ketemu tukang somai Bu. Tukang somainya gerobaknya rapi, bersih banget. Tiba-tiba saya tanya, Pak, saya mau beli. Singkat cerita waktu itu saya beli sebelum saya nikah ya. Sebelum saya nikah saya lagi ganteng-gantengnya Pak. Enggak bohong. Cowok mah ganteng, bener gak? Oke, Insya Allah. Cowok mah ganteng, alhamdulillah. Beli somai Bu 3.000 perak. Tiba-tiba saya beli, singkat cerita saya bayarnya saya uang 2.000-an satu, 500-an yang kuning itu 2. Saya bayar sama tukang somai. Pas saya bayar sama tukang somai, diterima sama tukang somainya, cuman cara naruhnya beda Bu. Yang 2.000 ditaruh di kotak laci gerobaknya. Yang 500 yang pertama ditaruh di kantong kresek. 500 yang kedua ditaruh di kaleng rokok gudang garam. Saya tanya Pak RT, Bapak kenapa itu taruhnya dibeda-bedain? Di tukang somai. Apa kata Bapak? Bener adek pengen tahu. Bener. Yang 2.000 buat modal sama makan anak istri saya. 500 yang pertama ditaruh di kaleng rokok gudang garam. Itu tiap bulan dia bisa beli hewan kurban dari uang yang 500. Saya tanya lagi Pak, terus yang 500 ditaruh di kantong kresek warna hitam buat apa? Insya Allah deh, kalau Allah mengizinkan saya niat mau pergi haji. Saya bilang sama si Bapak, Pak, pergi haji buat orang yang mampu. Apa kata beliau? Bener deh, pergi haji buat orang yang mampu. Tapi berapa banyak orang yang mampu nggak bisa pergi haji? Saya niat lillahi ta'ala karena Allah. Andai kata Allah cabut nyawa saya sudah punya niat pergi haji. Dengan usaha saya semampu saya 500 perak. Subhanallah. Ini sekali lagi nih perkaranya niat.
Besoknya itu bapak saya cium tangan. Besoknya saya ngomong sama Pak Kiai, saya ketemu orang begini nih tukang somai. Apa kata guru saya? Ron, lu beruntung, lu ketemu penyeimbang dunia. Coba lu cari lagi tuh bapak-bapak. Kalau sampai ketemu, bawa ke sini kata guru saya. Besoknya saya cari lagi bu itu tukang somai, nggak ketemu. Sampai saya tanya, bang, mas, ketemu nggak bapak-bapak pakai peci, gerobaknya rapi, tukang somai? Nggak ada tukang somai begitu. Siapa pak? Itu siapa? Saya berhusnuzon karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Allah mau mengirimkan bolonya Gusti Allah kepada kita semua hanya untuk mengingatkan kita jangan sombong. Beneran Pak, ini saya praktekin Pak. Saya makan. Kalau kita makan kerja nih pada karyawan kan semua ya. Ya lo kan nabungnya 500 perak. Bener nggak? Paling banter banget goceng tabungin bu, goceng ditabungin. Niat Bismillahirrahmanirrahim pulang belanja Bismillah. Coba ditabungin 500 perak deh, ikutin aja dah. Dikali 30 berapa Pak Hadi? Berapa? Berapa? 15.000. Ya, 15.000 kali 30. Banyak. Tapi ibu ya lo kan nyimpennya 500 bu, nyimpennya 5.000 atau 10.000, itu dikali setahun ya jadi berapa? Saya udah hitung jadi 1.120.000. Tiba-tiba mau beli kambing nambahinnya nggak banyak bu, bener nggak? Nambahinnya cuma 500.000. Lah kalau tiba-tiba pengen hakikah, tiba-tiba pengen kurban, nggak nabung model kayak kita kebelangsang kagak punya duit, kagak bakal bisa hakikah. Permasalahannya apa? Niat kita jangan cuma yang di bibir aja, tapi dibuktikan dengan kekuatan ikhtiar kita lewat apa? Lewat nabung. Ya, mudah-mudahan cerita ini menginspirasi. Ya, betapa kita bisa sebenarnya nabung bu. 500 perak, 1.000 perak, pulang belanja, pulang ngaji, pulang apapun, ada kembalian bekas Alfamart. Bahkan di Alfamart bu, itu kalau kita belanja dia ngomong apa? Bu, 200-nya boleh dilunasiin. Itu 200 perak dikali seluruh Alfa yang ada di Indonesia, itu bisa bikin mall. Kita nggak tahu aja bu. Dari 200 perak yang dikumpulin, nggak usah jauh-jauh 200 perak ke Alfa, 200 perak kita kumpulin be, kita sedekah nih komplek blok A, iuran tiap seminggu sekali 200, 500 perak, 1.000 perak, kumpulin setahun. Pas malam minggu kita iuran, uangnya buat uang kemaslahatan umat nih, DKM bisa peloporin, insya Allah kita bisa beli apa aja pak, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikah. Nah di kita hakikah masih dianggap tabu. Beneran. Kalau di tahap 3 mah alhamdulillah dah. Alhamdulillah hakikah di tahap 3 kalau model selamatan begini pasti pakai hadroh, pakai marawis, ngundang habaib, baca sholawat, kita kumpul. Terus si anak itu dibawain tampah isinya air kembang sama gunting. Maksudnya apa Pak Ustadz? Itu gunting buat motong itu si bayi, gitu loh. Ya, untuk si bayi, motong rambutnya, astagfirullahaladzim, sorry. Motong rambutnya si bayi, bayinya mau dipotong. Motong rambutnya si bayi, ini ketawa bayi mau dipotong. Nah, motong rambutnya si bayi. Dipotong muter, pada saat muter pakai minyak wangi. Minyak wanginya bukan minyak wangi yang alkohol, yang non alkohol, sunnah. Pak Ustadz, sekarang pakai minyak wangi, dulu mah nggak pakai minyak wangi bu, dulu pakai menyan. Bener, ada yang bilang kemenyan musyrik, ada yang bilang kemenyan itu dukun. Yang ngetren sekarang pakai buhur, itu sunnah. Bu, saya mau tanya nih bu, ibu pernah ngelihat monyet? Pernah? Beneran ini saya. Bu, pernah ngelihat monyet? Kok ngelihatnya tuh? Pernah ngelihat monyet?
Monyet itu mukanya sama, badannya sama, tapi kenapa dia bisa tahu mana bapaknya, mana suaminya, mana anaknya? Ini kita ngaji bener nih, serius. Ini ngaji budaya nih. Kenapa monyet fisiknya sama, tapi dia nggak ketuker mana lakinya, mana bininya, mana emaknya? Ketika lari banyak banget itu monyet, pas disedekepin itu adalah keluarganya. Apa yang ngebedain itu semua? Bau, kering, keringetnya. Jelas ya? Dulu orang tua kita dulu kenapa pakai kemenyan Pak Ustadz? Untuk manggil ngumpulin model begini itu di kampung rumahnya jauh-jauh. Dia bakar kemenyan biar wangi, sampai wangi dicium sama tetangga sebelah. Oh, ada hajatan. Oh, ada kumpulan. Oh, ada tahlilan. Bukan musrik, bego. Nah, ngapain takut sama kuntilanak? Lah kita kuntil bapak. Ya, itu kemenyan. Bahkan bukhur itu wangian adalah sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemenyan itu jadi permasalahan di kita polemik. Padahal nggak ada wangi dulu bu. Wangi-wangian model sekarang Casablanca nggak ada dulu mah. Wangian yang paling wangi zaman dahulu itu menyan. Nah, ibu boleh tanya bapak sama orang tua kita, maksudnya adalah sunnah, maksudnya apa? Buat ngumpul-ngumpul. Tapi kita yang cium kemenyan hari ini dianggapnya adalah, wah berarti ada yang bakar kemenyan, berarti ada yang mau hadirin tuyul. Ada yang bakar kemenyan, oh berarti persugihan babi ngepet. Oh gitu loh. Kita masih anggap yang begituan. Itu adalah budaya. Ya, di setiap tempat itu caranya beda-beda masing-masing. Pak Saib kenapa mengistilahkan monyet Pak? Monyet itu bisa tahu bapaknya mana, istrinya mana, anaknya mana. Monyet itu tahu bau badannya, keluarganya masing-masing. Tuh, pahim tuh, pahim nak Argentina Singapura. Pak Ustadz duluan mana, akikah apa kurban? Ada yang nanya lagi nih. Pak Ustadz, lebih baik akikah apa kurban? Nah, kalau kita kondisinya sudah diakikahkan, berarti ketika punya uang dan datang Idul Adha, maka kita punya kemampuan buat kurban, maka lebih baik kurban. Pak Ustadz, saya pengennya akikah karena belum akikah, dipotongnya pada saat Idul Kurban boleh? Boleh. Tapi bilang ke panitianya, karena perlakuan akikah dan kurban dagingnya beda. Kalau kurban ibu dapat separuh dari binatang yang ibu beli, boleh yang paha kanan, boleh yang paha kiri belakang, dapat dagingnya. Tapi kalau akikah ibu gak dapat, andai kata mau makan dagingnya kita beli sendiri. Karena diakikahkan itu dagingnya, tulangnya disedekahkan buat semua. Nggak boleh makan kalau dagingnya daging akikah. Ya. Aduh Pak Ustadz. Pak Ustadz mah tega banget. Ya kuahnya boleh dah, kuahnya boleh. Ya, ini kudu jelas nih kita ngaji. Ya, kalau diakikah, Pak Ustadz ada lagi pertanyaan. Pak Ustadz, anak saya laki-laki tapi saya mampunya kurbannya kambing satu dulu boleh? Boleh. Tapi jangan sampai lupa. Tahun ini ada rezekinya cuma segini Pak Ustadz, saya kurban satu dulu boleh? Boleh. Mau langsung dua kalau mampu, bagian nggak apa-apa. Yang nggak bagus gimana Pak Ustadz? Yang nggak bagus mah yang nggak akikah. Gitu loh. Ya, jelas ya, jelas. Yang penting kita niatnya nih Pak, di dalam hati mau apa? Kalau niatnya mau kurban, monggo kurban. Ya, bentar lagi nih Idul Kurban. Habis ini kan ini udah Sa'ban, ya, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Idul Fitri, Syawal. Oh, dikit lagi kita ketemu sama Idul Adha. Yang penting niat. Ya.
Bedanya kenapa akikah itu sebagai proses penyembelihan, anak kita tergadaikan Bu kalau kita belum akikah. Bu, ibu punya anak, anaknya belum diakikahin, berarti anak ibu belum punya ibu, masih milik Allah. Ketika ibu tebus dengan penyembelihan hewan akikah, maka kalau kita punya barang nih digadein, barangnya punya siapa? Punya pegadaian. Ketika kita tebus dengan kambing gitu loh, maka ini barang ini kembali lagi kepada kita, milik kita. Maka anak yang sudah diakikahin doanya beda dengan anak yang belum diakikahin. Pak Ustadz, saya orang nggak mampu. Pak Ustadz gimana? Ya kalau nggak mampu nggak apa-apa. Ya. Tapi saya yakin kalau kita niat Bismillahirrahmanirrahim, masa tahun ini nggak bisa akikah, tahun besok nggak bisa gitu. Tahun ini nggak bisa, tahun besok nggak bisa, masa tahun ketiga nggak bisa. Gitu ya. Kita nyicil rumah aja bisa 800.000, alhamdulillah. 1 juta rumah kita nyicil, alhamdulillah. Bayar sekolah di DKI 500.000 bisa, alhamdulillah. Sekolah di An-Nur 355 bisa, alhamdulillah. Bisa. Yang penting nih ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya. Kenapa kita mesti diakikah? Ini yang paling hilang sampai hari ini. Akikahnya mungkin ada. Dulu bayi itu ketika sudah lahir itu ditahnik. Tahu Bu? Anak itu ditahnik. Kalau ulama-ulama kita para habaib itu kalau anak baru lahir itu dikasih kurma. Kalau nggak kurma, madu ditempelin itu di mulutnya. Sebelum ditempelin dibacain sholawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Supaya apa? Kita minta sama Allah, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini kita semua nih yang saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang tahu dirinya sudah diakikahkan apa belum, mudah-mudahan yang belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok di Idul Adha kita juga bisa kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa kurbannya, kita kurban perasaannya Bu. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan ngaji yang model begini jangan pernah berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, kita istiqomah ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus kepada sahibul bait ya. Ibu Maria Ulfa, ibu ya benar ya? Ya, Ibu Maria Ulfa binti Ahmad Rahman dan Fatah Yasin dan ibu, kita doakan mudah-mudahan apapun yang jadi niat sahibul bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang belum akikah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah ala hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Yang kedua, saya mohon doa buat kesehatan ibu saya. Saya mohon keikhlasannya buat para jamaah semua, mudah-mudahan ibu saya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lagi sakit. Ya, mudah-mudahan yang terbaik dari Gusti Allah saya pasrah. Ya, mudah-mudahan selalu saya berharap si panjang umur kita mintanya, tapi Allah punya sesuatu yang lebih baik. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Ketika kita niatkan untuk anak-anak kita, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah.
dan mudah-mudahan kita juga orang tuanya menjadi soleh, ibunya menjadi solehah, dan kita dibimbing Allah menjadi keluarga yang sakinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang terakhir, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siapapun yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Keluarga kita sebutkan dan niatkan di dalam hati, bil khusus kita semua mudah-mudahan diberikan sehat lahir dan batin. Penyakit apapun yang ada di kampung kita mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fadilah maulid at-tibai, dengan fadilah salawat, dengan fadilah membaca Fatihah. Kita niatkan itu semua, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita pasang sikap terbaik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hamda syakirin, hamdan na'amin, hamdan yu'afina, mahwa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kamalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang paling tahu hati kami ya Allah. Engkau yang paling tahu pikiran kami ya Allah. Jika di badan kami masih ada pikiran-pikiran yang tidak baik ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni mata ini yang masih melihat yang tidak baik ya Allah. Ampuni kaki kami yang masih berjalan tidak baik ya Allah. Ampuni tangan kami yang masih memberikan keburukan ya Allah. Ampuni mulut kami yang masih mencaci maki orang lain ya Allah. Ampuni hati kami yang masih berpikir buruk dengan orang lain ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah, kepada ibu bapak kami ya Allah, kepada guru-guru kami ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah, sehatkan badannya. Ampuni kami ya Allah, anak yang belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya, sehatkan badannya ya Allah. Jika orang tua kami sudah meninggal ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Tempatkan di sisimu ya Allah yang terbaik ya Allah. Terimalah iman Islamnya ya Allah, dan ajarkan kami sebagai anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Ya Allah, ajarkan orang anak-anak kami senantiasa taat dan patuh kepada orang tua ya Allah. Ya Allah, kami bersimpuh malam ini ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Engkau yang maha tahu segalanya ya Allah. Engkau yang maha tahu segalanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih.
kasih. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena pribadi saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.